Wahai para pejuang skripsi, tentu saat ini yang sedang menyiapkan ujian atau mau presentasi pasti bertanya-tanya, apa sih pertanyaan ujian skripsi yang sering muncul? Atau apa sih pertanyaan ujian disertasi atau tesis yang sering muncul? Itu kira-kira ya. Oh, baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Tirta Musitama. Ya, di channel ini kita akan belajar tentang sukses belajar di perguruan tinggi bersama saya, Profesor Tirta Mursitama. Nah, selamat bagi kalian yang sudah sampai kepada tahap mau ujian sidang skripsi. Wah, berarti kalian sudah melewati tahapan-tahapan dari awal ya, untuk persiapan proposal, ujian proposal, kemudian penelitian, pembimbingan, mungkin ada juga sidang hasil gitu ya, hingga kepada sidang skripsi. Nah, sekarang saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya, dengan kalian semuanya yang mau ujian ya. Jadi pertanyaan apa ya yang sering muncul di saat ujian skripsi itu? Nah, tentu banyak sekali. Kalau Anda Google atau cari di YouTube ini ya, di beberapa video yang banyak juga bertebaran di channel-channel saya maupun channel-channel yang lain, itu banyak yang memberikan kisi-kisi ujian skripsi. Nah, jangan membuat khawatir, jangan membuat bingung ya saking banyaknya. Harus dari mana gitu ya. Nah, tetapi di samping yang banyak itu, saya menyarankan beberapa hal, pertanyaan yang kalian harus siap menjawab ini. Karena kemungkinan besar pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul gitu ya. Dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini bukan sesuatu yang luar biasa atau out of the blue gitu ya, yang entah datangnya dari mana gitu. Tapi sebenarnya bisa diprediksi gitu ya. Apa itu? Oke, langsung saja Prof Tirta. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama adalah kenapa kamu memilih judul ini? Kemungkinan besar ya, bahkan mungkin 100% gitu ya akan keluar. Nah, siapkan ya, kalian harus siapkan jawaban yang meyakinkan tentunya, yang sederhana, karena ini pertanyaan-pertanyaan jackpot ya, yang untuk awalan ya, pemanasan biasanya. Nah, di sini terkait dengan motivasi kamu memilih judul ini ya, tentu yang terkait dengan persoalan-persoalan ilmiah. Nah, juga yang terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di dunia nyata. Misalnya begitu, memecahkan masalah kah, masalah yang ada di sekitar kita, di masyarakat, atau di industri, tergantung ya bidang studi kita apa. Nah, ini menjadi hal yang penting. Karena ini pertanyaan yang awal, pemanasan, jangan sampai tidak meyakinkan. Ya, jadi siapkan dulu sekarang. Oke, pikir-pikir kalau belum tahu. Mungkin waktu ujian proposal dulu juga sudah muncul ini, ya. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Baik, yang kedua apa? Yang kedua, yang juga pasti deh, ya, atau 99%, 9,999 itu bisa muncul ditanyakan adalah, jadi apa hasil temuan skripsi kamu? Karena ini adalah inti dari skripsi kamu. Kalau ujian proposal bicara soal mungkin aspek teoritisnya, aspek juga mungkin bagaimana metode penelitiannya. Kalau ujian skripsi sudah hasilnya, pasti mau nggak mau ditanya di sini. Analisis kamu apa? Temuan kamu apa? Temuan yang terpenting apa? Ya, dari data-data mana supportnya, dari teorinya seperti apa, analisisnya seperti apa, aplikasi dari teori. Nah, kemudian bagaimana ya menggunakan metode yang dipilih ya dalam analisis ini. Itu adalah satu pertanyaan yang harus kamu siapkan. Kalau kamu harus mengkonsentrasikan waktu untuk memikirkan jawaban atau membuat presentasinya, di bagian inilah yang harus paling banyak proporsinya ya. Nah, oke, sebelum lanjut, tentu tadi yang belum subscribe silahkan ya, subscribe ya sekarang. Nah, kalau Anda juga melihat bahwa video ini juga bernilai, silahkan juga like video ini. Tentu
Selain video ini, di channel saya ini juga banyak video-video lain yang terkait dengan presentasi, pertanyaan-pertanyaan tentang ujian skripsi atau ujian proposal yang kalian bisa ketik saja di channel ini ya, pertanyaan ujian skripsi gitu, pasti akan muncul ya. Banyak video-video yang bisa kamu tonton selanjutnya. Oke, Prof. Tirta, lanjut dong sekarang. Apa yang ketiga? Baik, yang ketiga adalah ini juga kemungkinan besar muncul. Apa kesimpulan skripsi kamu? Ya kan, sudah dianalisis, pasti ada kesimpulannya kan. Nah, di sini kesimpulannya kamu menyampaikan secara langsung, secara jelas. Kalau tadi di analisis itu membicarakan temuan, kalau di kesimpulan kamu harus bisa menjawab. Kesimpulan dari penelitian saya adalah sebagai berikut. Nah, mungkin satu, apa poinnya? Dua, apa? Langsung kepada kesimpulan ya. Tidak perlu lagi mengambil analisisnya di depan, karena analisis itu sudah porsi di temuan tadi gitu, atau di bagian analisa. Setelah dianalisa, kesimpulannya apa? Nah, ini menjadi hal yang penting. Seringkali mahasiswa kurang terampil ya menyampaikan kesimpulannya. Padahal di sini juga pertanyaan jackpot. Pertanyaan yang sebenarnya bonus yang kalau kamu bisa, dosen penguji biasanya sudah happy gitu. Karena kamu tahu kesimpulan dari penelitian kamu ini. Dan kalau kamu mengerjakan sendiri semuanya, mengikuti semua prosesnya, tentu ini sudah semacam di luar kepala. Artinya kamu pahami ya, bukan kamu hafal ya. Ya, kamu mengingatlah, memahami dengan formulasi kalimat yang mungkin berbeda-beda. Terserah kamu nanti gimana. Nah, di sini ya, ketika bicara tentang kesimpulan juga biasanya bicara tentang implikasi. Jadi apa kemudian implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari kah, kepada kehidupan praktis ya, manajerial kah, atau kemudian juga ditanyakan terkait dengan implikasi teoritis. Misalnya kamu siapkan juga gitu. Nah, ini menjadi hal yang penting. Oke, sebelum saya mengakhiri, belum selesai. Ada tips of the day. Oh ya, gimana caranya overall menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen pembimbing. Nah, saya ingin sampaikan, tipsnya adalah jawab dengan penuh percaya diri. Yakin ya, dengan mimik yang meyakinkan, dan usahakan kalau bisa menatap mata pandangan dari penguji gitu ya. Walaupun kalau sekarang online ya, cobalah menghadap ke kamera gitu, sehingga ada kesan bahwa ada kontak mata gitu ya. Tetapi juga bukan berarti melotot menantang gitu gini ya, bukan. Tapi mimiknya juga sopan, santai ya, dengan sedikit senyum ya, bukan ketawa-ketawa hai hai ya, tapi senyum menunjukkan bahwa kamu itu percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena kamu membuat skripsi ini sendiri. Kamu sudah mengikuti proses ini sejak ujian proposal dan dibimbing oleh dosen. Nah, ini penting sekali. Dan kamulah yang paling tahu tentang penelitian ini. Selain juga dosen pembimbing kamu tentunya, karena membimbing kamu kan. Nah, dengan demikian, kalau kamu sudah melakukan penelitian ini sendiri, menulisnya sendiri, ya dibimbing oleh dosen dan diskusi mungkin dengan teman-teman atau dengan dosen yang lain, kamu harus yakin, percaya diri bahwa kamu memahami substansi dari penelitian ini. Jadi tidak perlu gugup, harus yakin. Nah, itu ya tentu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mungkin muncul dalam ujian skripsi. Nah, tentu bisa saja tidak hanya monopoli untuk ujian skripsi ya, materi ini bisa juga untuk tesis maupun disertasi apalagi. Silahkan, saya mendoakan semoga kalian sukses yang saat ini ya akan menghadapi presentasi ujian skripsi, semoga menjadi sarjana, semoga menjadi magister atau menjadi seorang dokter. Ingat, kalau Anda punya luang waktu, silahkan ke Spotify, cari Mars Pejuang Skripsi dari Lova Demika. Siapa tahu membuat adrenalin Anda makin meningkat dan Anda makin enjoy untuk menyiapkan presentasi ujian skripsi Anda. Sukses buat Anda. Ya, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.